Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Secara umum ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan generatif namanya, atau secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Di vegetatif itu secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif artinya melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jadi ada jantan, ada betina. Nah, itu kawin. Yang namanya kawin itu ada, kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu kawin. Kalau vegetatif itu secara tidak kawin. Jadi dia bisa berkembang biak dengan cara yang lain, tidak ada jantan dan betina. Dia bisa bertambah banyak, tapi tidak ada jantan, tidak ada istilah jantan, tidak ada istilah betina. Apa saja tumbuhan yang bisa berkembang biak seperti itu? Nah, nanti kita akan coba jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, secara kawin. Di tumbuhan itu ada sel kelaminnya sama seperti hewan, sama seperti manusia. Sel kelamin, ada sel kelamin jantannya, ada sel kelamin betina. Tapi kalau di dalam tumbuhan, jadi tidak jantan, tidak betina, tapi ada yang namanya benang sari dan putik. Nah, benang sari dan putik itu terdapat pada bunga. Tahu bunga? Tahu. Nah, jadi yang generatif, tumbuhan yang berkembang biak secara kawin itu biasanya umumnya dia tumbuh bunga. Sebab di bunga itu terdapat putik dan benang sari. Itu sebagai pengganti kalau hewan itu jantan dan betina. Nanti serbuk sari atau benang sari mengenai putik, nanti akan berubah jadi bakal biji. Ya, jadi embrio di situ. Jadi biji dulu, baru kemudian jadi buahnya. Semakin tumbuh menjadi buah. Dan di dalamnya buah itu ada bijinya. Nah, proses masuk benang sari ke putik, nah itu kawinnya itu begitu, nyampe. Seperti manusia itu kalau berhubungan, misalkan laki-laki yang sudah dewasa dengan perempuan, kemarin waktu ciri-ciri puber itu kan sudah mulai perhatian pada lawan jenisnya. Nah, kalau tumbuhan itu benang sari atau sarinya mengenai putik, sehingga di situ terjadilah proses nanti kalau sudah kena itu akan berubah menjadi bakal biji dan nantinya jadi buah. Dan buah itu nanti akan menjadi
pohon pohon atau tumbuhan yang baru. Nah, proses sampainya benang sari ke putik itu namanya proses penyerbukan. Itu proses penyerbukan. Jadi yang kawin itu, tumbuhan yang bisa kawin itu biasanya yang berbunga. Contoh, mangga, terus rambutan, terus apa lagi? Pepaya. Pepaya ada bunganya? Ada. Rambutan ada bunganya? Itu ada rambutan. Kalau sudah berbunga itu biasanya akan tumbuh nanti buah. Nah itu namanya kalau setelah penyerbukan, setelah sampainya benang sari ke putik, itu nanti akan terjadi pembuahan namanya. Jadi berubah menjadi buah. Nanti bakal biji berubah jadi buah. Nah ini nanti digambar. Ada penjelasannya mengenai proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi dalam biji itu, di dalam biji buah itu kalau diperhatikan itu ada dua lempengan yang jadi satu. Misalkan biji mangga itu bisa dibuka ya. Itu ada dua lempengan jadi satu. Biji rambutan kalau dibelah itu dengan sendirinya bisa kan? Ada dua bagian nanti. Nah, yang satu itu akan jadi pohon baru, yang satu lagi sebagai cadangan makanan. Jadi seperti telur, ada kuning telur, ada putih telur. Kalau yang telur ayam, yang jadi ayamnya itu putih telurnya atau kuning telurnya? Kuningnya. Sedangkan yang putih telur itu menjadi cadangan makanan selama di dalam telur. Itu kalau di telur, kalau hewan. Kalau sudah habis cadangan makanan di telurnya, maka akan menetas keluar mencari makanan sendiri. Nah, itu kalau ayam. Kalian suka memperhatikan ayam? Dari mulai bertelur sampai menetas? Nah, jangan cuma makan telur aja. Ya, nanti sekali-kali perhatikan ayam berkembang biak seperti apa. Selanjutnya, perhatikan. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif. Artinya tidak secara kawin. Tidak ada jantan, tidak ada betina, tapi dia bisa memperbanyak. Misal, kalau manusia kan dia tidak bisa membuat anak secara sendiri. Harus ada laki-lakinya. Kalau perempuan tidak bisa ujug-ujug punya anak kan, harus kawin dulu kan. Nah, kalau ada hewan dan ada tumbuhan juga yang vegetatif itu tidak perlu atau tidak ada jantan dan betina. Jadi dia bisa berkembang biak secara cara yang lain. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif untuk tumbuhan ada dua macam. Yang pertama
vegetatif alami. Yang kedua ada vegetatif buatan. Kalau alami itu secara alamiahnya, secara sendirinya tumbuhan itu berkembang biak. Kalau yang buatan itu dibantu oleh manusia. Dibantu oleh manusia. Contoh vegetatif alami. Nah, vegetatif alami satu dengan cara umbi lapis. Nah, namanya umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan cara umbi lapis. Misalnya tumbuhan bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu kan ada lapisannya kalau dipotong-potong itu, ya. Nah, itu secara umbi lapis namanya, bawang. Yang kedua umbi batang, vegetatif secara umbi batang. Jadi ada umbi yang umbinya itu dari batangnya, batang yang membesar. Nah, pada batang itu terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh kentang dan ketela rambat. Kentang dan ketela rambat. Nah, itu dengan umbi batang. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif dengan cara geragi namanya. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Itu geragi. Misalnya tanaman arbei dan rumput teki. Nah, ada rumput teki. Geragi. Yang keempat, akar tinggal. Akar tinggal namanya, dengan cara akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Itu secara akar tinggal namanya. Selanjutnya yang vegetatif, masih tumbuhan vegetatif yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara tunas. Nah, kalau tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Nah, sekarang yang vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu yang dibantu oleh manusia. Vegetatif buatan itu dibuat oleh manusia, dibantu oleh manusia. Yang pertama itu dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Di situ ada gambarnya. Nanti selanjutnya stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan stek. Contohnya ketela pohon dipotong-potong seperti stik ya.
Kalau yang dicangkok itu biasanya pohon mangga, terus rambutan, durian, pohon durian itu dicangkok. Kalau stek itu biasanya, kalau contohnya yang paling banyak kita jumpai itu ketela pohon. Juga ada namanya cocor bebek. Cocor bebek itu dengan stek. Selanjutnya, secara tidak kawin atau vegetatif yang dengan cara merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda.